Perjalanan, kok pilahkan kamangna kana itu kan kana. Oke. Saan bunga begini. Terus. Saudara, jumpa lagi di program Booster bersama saya Desi Frila. Selain informasi tadi, masih informasi menarik lainnya untuk Anda dalam Booster Pagi. Diduga jadi tempat penguburan pelaku pencurian, sebuah gundukan tanah di Garut, Jawa Barat Minggu siang kemarin dibongkar polisi. Sang pencuri tewas setelah jadi korban main hakim sendiri oleh warga karena kepergok mencuri di gudang kentang. Polisi harus menyusuri sebuah kebun jagung yang jauh dari permukiman warga di kaki Gunung Cikuray, Desa Sendang Sari, Garut, Minggu siang. Di tempat ini, sebuah gundukan tanah yang diduga jadi tempat penguburan seorang pelaku pencurian dibongkar. Kok pilahkan kamangna kana itu kan kana. Cangkeng, cangkeng. Saan bunga begini. Terus. Benar saja, jasad seorang pria terbungkus karung ditemukan. Hasil identifikasi awal, di tubuh korban terdapat banyak luka. Informasi yang didapat polisi, pria berusia 50 tahun yang diketahui bernama Maman tersebut tewas setelah jadi korban main hakim sendiri oleh warga. Ia dituding hendak mencuri di sebuah gudang kentang sebelum dihakimi massa pada 12 Oktober lalu. Kalau pencuriannya mohon maaf ya, kalau nggak salah menurut keterangan itu belum melaksanakan pencurian. Oh, belum, baru masuk mau mencuri oleh warga mungkin sekitar, mungkin jauh-jauh hari. Jadi intai ya tahu-tahu ya tertangkap sebelum mencuri. Terus dianiaya banyak orang mungkin gitu ya. Mungkin seperti itu mungkin. Penemuan jasad korban tak ayal membuat keluarganya histeris. Apalagi saat kejadian, korban diduga belum sempat melakukan aksi pencurian apapun. Mau sampai aja hukum, negara hukum sampai ditindak. Sejumlah warga yang diduga terlibat kasus ini sudah ditangkap dan diperiksa polisi. Namun belum ada keterangan resmi terkait perkembangan penyelidikannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Kepergok mencuri seekor kambing yang tengah digembalakan pemiliknya. Seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihakimi massa. Massa yang marah bahkan membakar sepeda motor pelaku. Dalam rekaman video amatir, sejumlah warga mengikat kedua tangan seorang pria karena kedapatan mencuri seekor kambing milik seorang warga Desa Gending, Kecamatan Gending, Probolinggo, Minggu siang. Tak hanya memaki, warga juga menghajar pelaku hingga babak belur. Warga juga membakar sepeda motor pelaku yang tengah terparkir di tepi jalan desa, tak jauh dari lokasi pelaku melancarkan aksinya. Modus yang digunakan pelaku bernama Sawianto adalah berpura-pura mencari rumput di sekitar area persawahan dekat makam Desa Gending. Tak lama kemudian ia menangkap seekor kambing milik warga yang sedang makan rumput di dekatnya. Namun naas aksi pelaku dipergoki pemilik kambing yang langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga. Modusnya ini pertama dia mengarit atau mencari rumput. Nah, setelah mencari rumput, korban agak lengah, baru kambingnya satu ekor itu diambil. Lalu di tali kakinya dan dimasukkan di dalam karung. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sepeda motor pelaku yang telah hangus terbakar dan tinggal menyisakan kerangka saja. Pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Gending untuk penyidikan lebih lanjut. Dan Adi Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Selanjutnya, saudara, perampokan berdarah menimpa seorang pengusaha agen gas LPG di Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam lalu. Tak hanya menggasak harta benda, 3 pelaku yang memakai penutup kepala juga menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam. Mendapat laporan kasus perampokan disertai pembunuhan, polisi langsung mendatangi sebuah rumah di Jalan Kelok Kuranji, Padang Minggu pagi kemarin. Korban Yuni Nelta ditemukan tak bernyawa, terikat di dalam kamar dengan luka akibat senjata tajam.
Menurut keterangan anak korban, awalnya rumah mereka didatangi 3 perampok pada Sabtu malam. Sejumlah satpam dan anggota keluarga langsung diikat dan dikurung di dalam kamar. Namun naas, sang ibu yang merupakan pengusaha agen gas LPG tewas karena mencoba melawan para perampok. Sedangkan suami korban yang mengalami patah tangan kini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kita masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas karena masih dalam proses olah TKP kita di lokasi. Berapa orang saksi yang Itu sekarang saksi kita periksa ada sekitar 5 orang. Para perampok menggasak sebuah mobil minibus, sejumlah kartu ATM, 4 ponsel dan mesin perekam kamera CCTV. Polisi selanjutnya membawa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan guna mengungkap kasus perampokan berdarah ini. Laude Johardo Anse melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Seorang pemilik warung kopi di Pasuruan, Jawa Timur, saudara, ditemukan tewas di depan warungnya pada Minggu pagi kemarin. Diduga korban tewas akibat dianiaya karena banyaknya luka pada tubuh korban. Warga Desa Selati, Kecamatan Kejayan, Pasuruan, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang tergeletak di depan sebuah warung kopi di tepi Jalan Raya Pasuruan, Malang pada Minggu pagi. Pria ini diketahui oleh warga adalah Gufron, berusia 52 tahun, warga Desa Karangsentul, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan, yang juga pemilik warung kopi. Kayaknya ada kecelakaan, orang lampung, ya tahu-tahunya ya tergeletak gitu aja. Ya pemilik warung ya? Iya, pemilik warung. Menurut warga, diduga korban dianiaya hingga tewas oleh segerombolan pemuda mabuk yang tengah nongkrong di depan warungnya karena tidak terima saat ditegur korban. Sudah kita lakukan evakuasi, dibawa ke rumah sakit Mustika Porong untuk dilakukan otopsi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara kemungkinan memang pembunuhan ataupun penganiayaan berat. Polres Pasuruan juga telah memeriksa saksi-saksi untuk memastikan penyebab korban tewas. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Saudara, awal bulan September lalu, warga Waru Sidoarjo digegerkan dengan kasus pembunuhan kakak beradik di sebuah rumah kontrakan. Jasad kedua korban bahkan dibuang ke dalam sumur. Lantas siapakah pelaku yang tega menghabisi nyawa korban dan apa motifnya? Inilah Berkas Buser selengkapnya. Warga Desa Wedoro, Waru Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya 2 wanita kakak beradik di sebuah rumah kontrakan. Warga berduyun-duyun keluar rumah setelah mendapat kabar kedua korban meregang nyawa di dalam sumur. Keberadaan jasad korban, Dirafani 20 tahun dan Dea Clara 12 tahun, pertama kali diketahui oleh sang ibu Rianti yang curiga dengan bercak darah di dekat sumur. Rianti lalu menengok ke arah sumur dan mendapati kedua anaknya tewas. Jasad korban lalu dievakuasi aparat Satreskrim Polresta Sidoarjo dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur, Surabaya. Aroma mencurigakan dari rumah korban sudah terendus oleh tetangga korban sejak malam hari. Saat itu tetangga korban curiga rumah kontrakan korban gelap gulita dengan kondisi pagar terbuka lebar. Saya itu mau pindah kontrak apa? Nggak tahu kok pintunya dibuka, pagarnya dibuka lebar gitu. Nanti depannya kok dimatiin. Oh, rumahnya dibuka lebar waktu itu? Iya. Terus lampu dimatiin, padam semua? Yang dalam yang terang, cuman di depan ini katanya dimatiin. Terus? Cuman tempat ada mobil. Terus anak saya yang bilang ada anak laki-laki naik buka tutup mobil itu ya. Tapi laki-lakinya jarang di sini, nggak tahu ya? Kurang tahu juga gimana. Terus tahunya gimana tadi kejadiannya? Kejadiannya ya subuh saya dibilang sama tuan rumah itu. Pembunuhan itu ada pembunuhan. Jadi semalam waktu pulang kerja juga nggak tahu kalau itu ada. Operasi senyap polisi berjalan mulus. Tak sampai berhari-hari polisi berhasil membekuk HE, tersangka yang tega menghabisi nyawa Dira dan Dea.
Warga asli Kediri ini diringkus di sebuah kosan di daerah Semampir, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Tersangka dilumpuhkan polisi saat hendak melarikan diri. Sebagai barang bukti, polisi menyita ponsel korban, baju, pisau, dan mobil yang digunakan tersangka saat menghabisi nyawa korban. Polisi langsung mengulik latar belakang tersangka. Dirinya merupakan sopir travel yang sebelumnya bekerja sebagai penjaga warung kopi milik ayah korban. Saat menjadi penjaga warung itulah tersangka mengenal dan menyimpan perasaan terhadap Dira. Berniat mengutarakan cinta, tersangka lalu datang ke kontrakan korban pada awal bulan Juli tahun ini. Namun korban menolak cinta tersangka yang membuat tersangka gelap mata dan langsung membunuh korban. Ya, saya rebut pisaunya, lalu saya tindih. Terus saya tarik-tarikan pisau, terus kena leher adiknya. Terus yang korban kedua bagaimana? Saya kan teriak-teriak, terus saya bungkam itu mulutnya, terus saya cekik sama tarik itu helmnya. Saudara menyesal nggak dengan apa yang saudara lakukan? Iya Pak, menyesal Pak. Ya, mungkin beneran juga karena cinta ditolak, terus kemudian bertindak. Kesehariannya adalah ini online, driver online. Bukan, driver, sopir rental. Informasinya dulu pernah bekerja di orang tua. Iya, di itu warkopnya ibunya, tapi menunggu. Karena ini kan orang tua korban memiliki dua warkop, yang satu ditunggu oleh bapaknya, satu ditunggu oleh ibunya. Setelah sebulan lebih menahan tersangka, polisi membawa HE ke lokasi pembunuhan di Desa Wedoro Sukun, Desa Wedoro, Waru, Sidoarjo. Kedatangan tersangka disambut kerumunan warga yang memadati lokasi. Polisi meminta tersangka memperagakan ulang bagaimana dirinya membunuh korban dalam rekonstruksi yang digelar aparat Satreskrim Polres Sidoarjo. 32 reka ulang adegan diperagakan, mulai dari tersangka datang ke rumah korban hingga tersangka merenggut nyawa korban kakak beradik itu. Tersangka menghabisi nyawa Dira dengan cara membekap dan mencekik korban. Sementara adik Dira, Dea Clara, ditikam tersangka dengan pisau dapur. Dea ditikam karena mencoba menyelamatkan sang kakak yang lebih dulu dianiaya oleh tersangka. Setelah memastikan kedua korban meninggal, guna menghilangkan jejak, tersangka lalu menceburkan jasad korban ke sumur sedalam 6 meter. Tersangka lalu pergi, namun tak lama berselang kembali lagi. HE menggasak barang berharga korban dan kabur dengan membawa mobil orang tua korban. Itu kita melakukan reka ulang adegan sebanyak 32 adegan yang kita rekonstruksikan pada hari ini. Ya, apakah ada perkembangan atau bukti-bukti baru dan di TKP terkait hari ini? Ya, sementara untuk reka adegan semuanya sudah sesuai dengan keterangan tersangka, namun memang ada beberapa temuan yang nanti akan kita tambahkan dalam pemberkasan. Di antaranya, Dan? Ya, ini dalam proses penyidikan yang tidak bisa saya sebutkan. Ya, untuk tersangka sendiri mengakui untuk apa yang dilakukan di sini atau bagaimana, Dan? Ya, hingga saat ini tersangka mengakui perbuatan yang dilakukannya seperti yang kita rilis kemarin, semuanya masih sesuai dengan apa yang disampaikan. Untuk motifnya, Dan? Setelah menjalani rangkaian rekonstruksi, polisi kembali membawa tersangka ke Mapolres Sidoarjo. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mendekam di penjara seumur hidup. Saudara, kecelakaan maut terjadi di ibu kota Minggu malam tadi. Seorang manusia gerobak tewas ditabrak minibus. Apa penyebabnya? Selengkapnya dalam Buser Pagi sesaat lagi.